Rosa di video pembelajaran grade 3. Nah teman-teman, dalam video pembelajaran kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah Raja Muda Karana. Tema 1, aku anggota pramuka. Sebelum kita masuk ke materi, Miss Rosa akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Tapi Miss Rosa berharap setelah menonton video ini, kalian dapat menceritakan informasi tentang lambang pramuka. Lalu yang kedua, menjelaskan arti bagian-bagian lambang negara Garuda Pancasila. Lalu menjelaskan arti puisi yang berkaitan dengan lambang dan negara. Dan memperagakan pola irama pada sebuah lagu, yaitu Pramuka Sejati. Salam Pramuka. Kalian pasti sudah sering mendengar kata pramuka kan? Namun, apakah kalian tahu apa itu pramuka? Yuk kita belajar bersama-sama. Pramuka adalah singkatan dari Raja Muda Karana, yang artinya jiwa muda yang giat berkarya. Dahulu, pramuka ini disebut kepanduan. Nama pramuka pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat tanggal 14 Agustus 1961. Maka dari itu, Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Nah, kegiatan pramuka ini ternyata dapat melatih kemandirian, kepemimpinan, dan juga pengabdian kita kepada masyarakat. Biasanya dalam kegiatan pramuka, kalian akan belajar bertepuk tangan sesuai irama, lalu bernyanyi, baris berbaris, terus tali menali, bahkan nanti belajar sandi-sandi, dan masih banyak lagi. Nah, semuanya itu dipelajari melalui permainan yang sangat menyenangkan. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu siapakah Bapak Pandu Dunia? Nah, supaya teman-teman tahu, yuk kita simak video berikut ini. Perkenalkan, dia adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Dikenal sebagai pemrakarsa gerakan kepramukaan dunia atau sering kita sebut sebagai Bapak Pandu Dunia. Ceritanya dimulai pada tanggal 25 Juli 1907. Baden-Powell yang saat itu menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brownsea. Tujuan awal kegiatan pramuka tersebut adalah untuk mengurangi dampak buruk dari pergaulan remaja pada masa itu. Sehingga remaja pada saat itu diharapkan mampu melakukan rutinitas yang positif, mengabdi pada masyarakat, dan membentuk remaja yang aktif dan kreatif. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis buku yang berjudul Scouting for Boys tentang prinsip-prinsip dasar kepramukaan. Tapi sebetulnya buku tersebut merupakan buku yang diadaptasi dari panduan Baden-Powell terdahulu, yakni Aids to Scouting, yaitu tentang bagaimana para tentara bisa hidup di alam. Peluncuran buku tersebut itu menjadi cikal bakal lahirnya gerakan pramuka. Sejak saat itu, kian banyak bermunculan organisasi-organisasi kepramukaan, sehingga gerakan pramuka tidak hanya dikenal di Inggris, tetapi juga dikenal di negara-negara lain di dunia. Dan waktu itu awalnya gerakan pramuka hanya didominasi laki-laki. Namun sejak tahun 1912 muncul organisasi pramuka yang bernama Girl Guides yang didirikan oleh adiknya Baden-Powell, yaitu Agnes Baden-Powell. Organisasi tersebut kemudian dilanjutkan oleh istrinya Baden-Powell, dan sampai sekarang sehingga pramuka tidak hanya melibatkan laki-laki akan tetapi juga para perempuan. Kemudian pada tahun 1922 Baden-Powell menerbitkan bukunya yang kedua, yaitu Roving to Success atau Menjelajah Menuju Sukses. Buku tersebut menceritakan tentang seorang pemuda yang terus mengayuh sampan hingga akhirnya menuju pantai bahagia.
Buku tersebut kian menginspirasi berkembangnya gerakan kepramukaan di dunia saat itu. Pada akhirnya, 30 Juli sampai 8 Agustus 1920, untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia. Kegiatan ini pertama diadakan di Olympia Hall, London, dengan dihadiri sekitar 8.000 anggota pramuka dari 34 negara. Di dalam acara tersebut, Baden-Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World, atau yang kita kenal dengan Bapak Pandu Sedunia. Apakah Pramuka Indonesia dimulai pada tahun yang sama? Gerakan Pramuka Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal Pramuka Indonesia adalah didirikannya organisasi Netherlands Padvinders Organisasi yang dibentuk oleh Belanda. Kemudian, pada tahun 1916, organisasi tersebut berganti nama menjadi Netherlands Indisch Padvinders Vereniging. Istilah Padvinders merujuk kepada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di negeri Belanda. Penggunaan istilah Padvindery mendapat larangan dari Belanda, kemudian para tokoh nasional Indonesia mengganti istilah Padvindery dengan pandu atau kepanduan. Pada tahun yang sama, dibentuklah organisasi kepemudaan Indonesia bernama Javanese Padvinders Organisasi yang diprakarsai oleh SP Mangkunegara ke-7. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, kian banyak organisasi kepanduan yang dibentuk, baik bernafaskan nasionalis atau keagamaan, seperti Padvinders Muhammadiyah atau Hizbul Watan, National Padvinderij, Syarikat Islam Afdeling Padvinderij, National Islamisch Padvinderij, Indonesia National Padvinderij Organisasi. Untuk mempererat hubungan antar pandu Indonesia, kemudian dibentuklah Organisasi Persaudaraan Antar Pandu di Indonesia atau PAPI pada tanggal 23 Mei 1928. Pada tahun 1930, PAPI melebur menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI yang dirintis oleh berbagai tokoh organisasi di Indonesia. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada bulan April 1938. Untuk mempererat hubungan antar pandu, BPPKI mengadakan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum yang disingkat Perkino dan dilaksanakan pada tanggal 19-23 Juli 1941 yang bertepat di Yogyakarta. Ketika masa penjajahan Jepang, gerakan kepanduan sempat dilarang untuk berdiri. Meski begitu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Barulah, setelah proklamasi kemerdekaan, tokoh kepanduan Indonesia membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia untuk pembentukan satu wadah organisasi kepanduan di Indonesia. Maka dari itu, diadakanlah Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tanggal 27-29 Desember 1945 yang bertepat di Surakarta, dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia yang kemudian diakui pemerintah sebagai satu-satunya organisasi kepanduan melalui keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada tanggal 1 Februari 1947. Akan tetapi, keputusan tersebut dianulir sehingga kelompok lain bisa membuka organisasi kepanduan dan Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Di awal tahun 60-an, diperkirakan ada lebih dari 100 organisasi kepanduan di Indonesia. Keseluruhan organisasi kepanduan yang ada bernaung pada 3 federasi utama, yakni Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO bagi anggota pandu pria, serta PKPI Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan Popindo Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia untuk organisasi pandu wanita. Akhirnya pada tahun 1961 Gerakan Pramuka terlahir. Hal ini dilatar belakangi kian banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara
serta penganugerahan panji-panji gerakan pramuka. Maka dari itu, tanggal 14 Agustus kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Gerakan Pramuka Indonesia. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan beliau ini siapa? Ya, beliau ini adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell yang biasa dikenal sebagai penggerak kepramukaan dunia atau disebut sebagai Bapak Pandu Dunia. Nah, untuk gerakan pramuka itu memiliki lambang teman-teman. Teman-teman tahu lambang pramuka itu apa? Nah, kalau begitu, yuk kita simak video berikut ini. Lambang pramuka. Teman-teman Smart Point, ayo kita belajar mengenal lambang pramuka dan maknanya. Teman-teman, tahukah kamu apakah lambang pramuka kita? Lambang pramuka kita adalah tunas kelapa. Mengapa dipilih tanaman tunas kelapa sebagai lambang pramuka? Alasan dipilihnya tunas kelapa sebagai lambang pramuka adalah: pertama, buah kelapa dapat bertahan lama dalam segala keadaan. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, kuat, ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan, dalam menempuh segala ujian, dan kesukaran untuk mengabdi pada tanah air dan bangsa Indonesia. Kedua, pohon kelapa dapat tumbuh di mana saja, melambangkan bahwa pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat dimanapun berada dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Ketiga, pohon kelapa tumbuh menjulang lurus ke atas, melambangkan bahwa tiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni yang mulia dan jujur, dan ia tetap tegak, tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu. Keempat, akar kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah, melambangkan tekad dan keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. Kelima, kelapa adalah pohon yang serbaguna, dari ujung atas hingga akarnya. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia, serta pada umat manusia. Nah, itu adalah lambang pramuka beserta dengan maknanya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan sekarang lambang gerakan pramuka itu apa? Ya, lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Kegiatan pramuka itu biasanya dilakukan sesuai usia. Nah, saat ini teman-teman termasuk dalam tingkatan pramuka siaga, di mana pramuka siaga ini biasanya itu diikuti oleh siswa yang berumur 7-10 tahun. Kelompok dalam pramuka siaga itu disebut barung. Nah, kelompok barung ini terdiri dari 5-10 anggota. Nah, menurut teman-teman, mana yang dinamakan tanda barung? Ya, tanda barung ini berbentuk segitiga sama sisi dan memiliki warna yang berbeda-beda. Selain warna yang berbeda, dia memiliki makna dan artinya loh teman-teman. Ada warna kuning, putih, merah, hijau, bahkan hitam. Nah, selain itu, lambang tanda barung itu tidak bergambar ya teman-teman.
dan bendera masing-masing baru memiliki warna sesuai pilihan anggotanya. Tetapi warna bendera tanda barung itu diutamakan dipilih dari warna lambang negara burung Garuda. Ada warna merah, hijau, kuning, putih, dan hitam. Nah, nama barung ini itu merupakan cerminan sifat-sifat baik yang akan ditiru oleh setiap anggota barung, teman-teman. Nah, selain tanda barung, dalam pramuka siaga itu terdapat tingkat kecakapan umum atau disebut TKU. Nah, TKU ini untuk pramuka siaga itu berwarna hijau, berbentuk seperti jajar genjang. Di dalamnya terdapat bunga pohon kelapa yang tumbuh baru. Nah, hal ini melambangkan pramuka siaga yang sedang tumbuh menjadi tunas bangsa. Dalam pramuka siaga ada 3 tingkat, teman-teman. Yang pertama ada siaga mula, kedua siaga bantu, ketiga siaga tata. Jadi, setiap anggota barung yang telah menyelesaikan syarat kecakapan umum itu berhak mengenakan TKU atau tanda kecakapan umum. Sesuai tingkatannya nanti akan ditempelkan atau dikenakan di lengan baju sebelah kiri, tepatnya di bawah tanda barung. Oke, teman-teman, sekarang kalian simak video tentang lambang pramuka dan maknanya ya. Silakan disimak videonya.
Biar lebih semangat, yuk teman-teman, kita nyanyikan dulu sambil bertepuk tangan ya. Yuk. Semuanya berdiri, kita nyanyi lagu Pramuka Sejati. Sekali kalian bernyanyinya. Nah, kalau gitu kita lanjut ke materi selanjutnya ya, teman-teman. Oke, kalian tahu lambang negara Indonesia itu apa? Ya, lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Nah, ternyata jumlah pada bulu Garuda Pancasila ini melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan setiap tahunnya itu kalian selalu memperingati hari 17 Agustus. Nah, untuk materi lebih detailnya, yuk kita simak video berikut ini.
Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia. Nah, kira-kira di mana ya letak tulisan Bhinneka Tunggal Ika pada burung Garuda? Ya, betul. Ada di cengkraman kaki burung Garuda. Di situ ada pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kira-kira maknanya apa ya? Kalimat Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Kata bina dan ika itu disusun menjadi bineka yang artinya beraneka ragam. Tunggal ika artinya kesatuan ragam. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini artinya berbeda-beda namun tetap satu. Bagaimana menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Nah, salah satunya berteman dengan siapa saja, lalu bersikap merendah dan tidak sombong terhadap orang lain, atau tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti ajaran agamanya, teman-teman. Dan bersikap adil terhadap sesama, menjaga suasana masyarakat agar selalu tentram, agar tidak menimbulkan perpecahan atau pertengkaran. Selanjutnya, menghargai dan menghormati setiap perbedaan pendapat yang ada. Jadi walaupun kalian memiliki perbedaan atau pendapat yang berbeda-beda, kalian harus menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Selanjutnya, menjalankan setiap kewajiban yang kita miliki sebagai warga negara. Dan mempererat tali silaturahmi dan kekeluargaan dengan orang lain. Nah, itulah contoh bagaimana kita menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu di dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui. Oke, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian dan kalian menyimaknya dengan baik ya, teman-teman. Ingat, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Thank you for watching, teman-teman. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye!